Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Tristan Prabowo dengan NIM 163251006 dari Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025, kelas RKA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal yang memuat mengenai apa saja sih yang kami dapatkan saat melaksanakan mata kuliah pemrograman dasar dengan kode STM 2560203 dengan materi utama yaitu algoritma. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu learning journal. Nah, jadi learning journal itu sama seperti jurnal pada umumnya, yaitu media berupa tulisan yang digunakan untuk mengabadikan suatu kegiatan atau aktivitas dalam bentuk tulisan. Nah, tapi kali ini learning journal yang diabadikan pada suatu media berupa tulisan ini merupakan hasil dari penelitian ataupun studi. Sehingga hasil dari penelitian ataupun studi ini dapat digunakan, dibaca ulang, dan bermanfaat untuk orang banyak. Tentu saja di semua mata kuliah, termasuk mata kuliah pemrograman dasar, khususnya materi algoritma ini, memiliki objektif atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, jadi apa saja objektifnya? Objektif dari mata kuliah pemrograman dasar materi algoritma ini adalah memahami logika dan algoritma, penyelesaian masalah menggunakan konsep logika dan algoritma, pengenalan algoritma sebagai dasar dari pemrograman, lalu menjelaskan berbagai cara penulisan algoritma, lalu di sini juga ada memahami penggunaan pseudocode, kalimat deskriptif, dan flowchart, lalu juga mampu memanfaatkan konsep algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih aktivitas yang dilakukan selama perkuliahan ini? Jadi kegiatan perkuliahan ini dilakukan melalui perkuliahan secara tatap muka atau luring pada Laboratorium Komputer Kampus C Universitas Erlangga pada hari Senin 2 Maret 2026. Nah, kegiatan utamanya adalah mendengarkan ceramah atau lecture yang disampaikan oleh dosen Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan yaitu Bapak Ali Iksanul Kauli, di mana penyampaian materi dilakukan melalui presentasi PowerPoint atau PPT oleh dosen dan dilaksanakannya pembelajaran interaktif melalui tanya jawab antara mahasiswa dan dosen secara langsung. Nah, sehingga menimbulkan istilahnya lingkungan belajar yang interaktif nih antara dosen dan mahasiswa. Materi yang dibahas dalam kegiatan perkuliahan ini berfokus pada algoritma. Nah, tujuannya adalah membangun pemahaman fundamental mengenai prinsip dan penggunaan algoritma sebagai flow of thinking, khususnya dalam mempelajari dasar fundamental pemrograman. Jadi algoritma ini bisa dibilang sebagai building blocks, sebagai alat utama, sebagai dasar raw power dari suatu programming atau pemrograman. Nah, materi juga meliputi studi kasus dan contoh pengaplikasian algoritma. Nah, jadi salah satu studi kasusnya adalah bagaimana kita mampu memindahkan dua cairan berbeda di gelas A dan gelas B, pada dua gelas nih ya, ke gelas satu sama lain gitu, tanpa mencampur kedua cairan tersebut, di mana penyelesaiannya adalah menggunakan gelas ketiga atau gelas C untuk menampung salah satu cairan bisa dari gelas A atau gelas B, dan cairan yang tersisa antara di gelas A atau di gelas B dapat dipindahkan ke gelas A atau gelas B itu tadi, sehingga tidak bercampur dan kedua cairannya dapat saling bertukar gelas, seperti itu. Lalu di materi ini juga meliputi penyampaian mengenai 3 cara penulisan algoritma, yaitu kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Selain itu, kegiatan mata perkuliahan ini juga memiliki output proses berupa pengerjaan tugas secara mandiri dan melakukan pengunduhan compiler atau IDE untuk bahasa pemrograman C. Dan nanti juga ada proyek sederhana. Baik, lalu apa result dan evaluation dari kegiatan mata kuliah ini? Jadi apa outputnya? Nah, output dari mata perkuliahan ini adalah dosen memberikan tugas untuk mendownload dan mencoba compiler pemrograman C untuk mencoba program sederhana menghitung luas segitiga. Nah, berikut program yang sudah saya buat di compiler online di internet, di mana saya membuat program menghitung luas segitiga secara sederhana menggunakan bahasa C, di mana kita bisa inputkan alas segitiga, lalu tinggi segitiga, dan nanti akan muncul luas segitiga sebagai output apa yang kita hitung tadi melalui input tadi. Nah, selain itu, aktivitas utamanya yang wajib dilakukan oleh mahasiswa itu juga mahasiswa diharuskan untuk mengerjakan 4 soal yang wajib dikerjakan. Pertama, itu adalah buat algoritma dalam bahasa deskriptif dan flowchart untuk kegiatan mengambil dan menabung uang di bank melalui teller. Nah, kita buat dulu bahasa deskriptifnya nih, teman-teman. Jadi, kita berikan judul, yaitu algoritma transaksi bank melalui teller. Nah, baru setelah itu kita deklarasi nih. Kita deklarasi di mana jenis transaksi itu merupakan string. Jadi, antara menabung atau mengambil, di mana string itu merupakan data berupa tulisan, gitu, tipe data tulisan. Lalu, slip transaksi. Nah, slip transaksi ini nanti berupa dokumen, di mana dokumennya berisi formulir isian dari bank,
Lalu juga ada buku tabungan yang berisi tentang, ini tipe datanya dokumen ya, dengan isi yaitu buku catatan rekening nasabah. Lalu ada KTP, itu juga merupakan dokumen dengan isi merupakan kartu identitas dari nasabah. Lalu untuk nominal uang, itu memiliki tipe data integer, di mana nominal uang itu harus berupa bilangan bulat yang merepresentasikan jumlah uang nih yang akan ditabung atau akan ditarik. Lalu ada bukti transaksi, itu nanti sebagai output, jadi dia juga merupakan dokumen yang merupakan hasil tanda transaksi itu telah berhasil. Kita akan masuk ke deskripsinya nih. Jadi, yang pertama adalah ambil nomor antrian. Kedua, isi slip transaksi sesuai dengan tujuan. Lalu tunggu panggilan dari teller, lalu periksa jenis transaksi antara menabung atau mengambil uang gitu. Jadi opsional gitu. Lalu jenis transaksi itu apabila menabung, maka serahkan slip transaksi, buku tabungan, KTP dan nominal uang yang ingin ditabung kepada teller. Nah, lalu teller akan memproses transaksinya dan setelah diproses maka outputnya nanti berupa buku tabungan, KTP, dan bukti transaksi dari teller itu tadi. Nah, tapi jika jenis transaksinya itu merupakan mengambil uang dari tabungan, maka yang harus diserahkan itu hanya transaksi, slip transaksi tadi, buku tabungan, dan KTP. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya selain tiga dokumen tadi yang dikembalikan, itu juga uang yang sesuai dengan nominal yang ditarik. Tadi bedanya outputnya nggak ada uang, inputnya ada uang, tapi sekarang inputnya tidak ada uangnya, tapi outputnya ada uangnya. Itu baru programnya kita akhiri atau selesai. Kalau untuk membuat flowchart sederhananya, yang pertama kita menggunakan terminator. Terminator itu berguna untuk start dan end. Biasanya bentuknya itu seperti oval gitu ya, atau persegi empat, tapi ujung-ujungnya dia tidak lancip. Nah, kita start dulu, di mana kita harus mengambil ada output sebagai proses utama, yaitu ambil nomor antrian. Kita menggunakan bentuk jajar genjang karena ambil nomor antrian ini merupakan output yang harus kita ambil, baru kita input isi slip transaksi. Jadi jajar genjang itu merupakan input dan output gitu. Jadi kita input isi slip transaksi, lalu masuk ke proses yaitu tunggu pengambilan, di mana proses ini bentuknya persegi, dan di sini saya menggunakan decision yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti diamond atau berlian seperti itu, di mana itu merupakan decision. Decision itu gunanya untuk apa? Decision gunanya untuk bila ada dua kemungkinan atau dua pilihan gitu, yang akan berjalan pada satu program. Yang dalam kali ini ingin menabung atau mengambil uang. Bila ingin menabung, maka input yang harus diberikan itu adalah serahkan slip, buku tabungan, KTP, dan uang nominal yang ingin ditabung. Seperti yang tadi, inputnya dia ada uang gitu. Lalu teller akan memproses transaksi dan outputnya nanti berupa data-data yang diinput tadi dikembalikan dan juga bukti transfer. Baru programnya diakhiri menggunakan terminator atau end. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mengambil uang, maka yang harus kita inputkan itu hanya slip, buku tabungan, dan KTP. Nanti setelah teller memproses, outputnya berupa dokumen tadi, bukti transaksi, dan juga uang dengan nominal yang kita inginkan, yang kita tarik dari tabungan. Baru prosesnya juga diakhiri dengan terminator atau end. Lalu untuk soal yang kedua, itu buat algoritma dalam bahasa deskriptif dan pseudocode untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Yang pertama saya akan buat pseudocode-nya terlebih dahulu, di mana kita harus memberikan judul pada pseudocode-nya, yaitu algoritma menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Nah, di deskripsinya ini udah jelas ya, menerima masukan bilangan bulat, nanti lakukan evaluasi, dan outputnya itu berupa ganjil atau genap, gitu. Nah, kita akan deklarasi variabelnya. Yang pertama, bilangan. Dia memiliki variabel tipe data integer, atau integer itu merupakan bilangan bulat lah, angka bulat gitu, gampangannya. Lalu ada sisa bagi, di mana sisa bagi ini nanti sebagai output, dan output ini juga berupa integer gitu. Baru setelah masuk ke deklarasi, kita masuk ke deskripsi utama programnya. Read bilangan bulat, yang artinya kita harus membaca bilangan bulat yang diinputkan oleh user kepada komputer itu tadi. Lalu, disinilah fungsi penentunya nih, yaitu if bilangan mod 2 sama dengan 0, print bilangan genap, else bilangan ganjil, else print bilangan ganjil. Artinya apa? Jadi, if itu jika bilangan atau bilangan yang kita input tadi, yang kita input itu merupakan mod, itu adalah fungsi modulo yang berguna untuk mencari sisa dari hasil bagi gitu. Nah, makanya kita menggunakan mod 2 sama dengan 0. Jadi jadi artinya jika bilangan ketika dibagi 2 itu sisanya sama dengan 0, maka
komputer harus memberikan output berupa tulisan bilangan genap. Tapi jika di luar itu, bila yang dimasukkan itu ketika dibagi dua dia tidak habis, maka komputer harus print bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil, ciri khasnya bilangan ganjil kan tidak bisa dibagi dua gitu. Baru prosesnya N atau selesai. Algoritma deskriptifnya. Jadi kita berikan dulu judulnya itu algoritma cek bilangan ganjil genap. Deskripsinya sama seperti saya udah kok tadi. Ya, yang pertama kita akan deklarasi variabelnya. Bilangan itu sebagai integer atau tipe bilangan angka, bilangan bulat gitulah. Bilangan, tipe data bilangan merupakan integer, lalu sisa bagi itu juga merupakan integer. Nah, setelah kita deklarasi, kita masuk ke main course-nya nih, deskripsi, di mana kita akan menginput nilai bilangan. Nah, hitung sisa bagi dengan cara membagi bilangan dengan angka 2 menggunakan operasi modulo. Tadi MOD, artinya modulo itu tadi, lakukan evaluasi terhadap hasil perhitungan. Jika sisa bagi sama dengan 0, yang menunjukkan dia bilangan genap, maka tampilkan bilangan genap. Tapi jika sisa bagi tidak sama dengan 0, selain kondisi di atas tadi, maka tampilkan bilangan ganjil. Baru codingnya selesai. Untuk soal yang ketiga nih, yaitu membuat flowchart untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Nah, ini menarik nih, karena kita memanfaatkan algoritma ini untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita mulai tentu saja menggunakan terminator, kita start. Nah, lalu apa bentuk heksagon tersebut? Jadi, bentuk heksagon itu merupakan preparation, artinya. Preparation atau persiapan, di mana yang harus kita prepare atau siapkan itu merupakan gelas, air panas, kopi, dan gula. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kita tidak menggunakan input? Kenapa kita langsung menggunakan persegi atau persegi panjang yang menunjukkan proses? Kenapa di sini tidak ada input kopi ke gelas, input air panas, terus input sendok untuk mengaduk, dan lain sebagainya? Karena datanya sudah kita prepare, sudah kita siapkan di preparation, sehingga kita tidak perlu menginput datanya. Datanya hanya perlu kita manipulasi, seperti itu. Itulah sebabnya kita memanfaatkan setelah preparation, kita hanya memanfaatkan proses. Nah, prosesnya apa saja? Yaitu masukkan kopi ke gelas, lalu tuangkan air panas, aduk hingga rata, lalu kita cicipi. Nah, di sini kita masuk ke decision lagi nih, di mana apakah manisnya sudah sesuai atau belum? Nah, statement decision-nya itu, dan ada dua decision, di mana yang pertama sudah sesuai. Jika sudah sesuai, tandanya apa? Kopi siap dihidangkan. Tapi bila belum sesuai, maka masuk ke proses lagi, tambahkan gula. Nah, di sini kita tidak pakai input juga, karena data gula itu sudah di-prepare sebelumnya. Jadi dia tinggal kita manipulasi aja, kita nggak usah repot-repot input lagi. Dan kopi siap dihidangkan. Tentu saja diakhiri dengan terminator atau N. Nah, sekarang saya akan tunjukkan soal keempat, yaitu membuat flowchart mengurutkan 3 bilangan acak. Nah, kita mulai dulu dengan terminator start. Dan di sini kita menggunakan input, masukkan 3 bilangan acak. Nah, karena kita nggak tahu bilangannya apa, saya sebutkan dia A, B, C. Perlu diingat, kalau kita nggak ngerti nih value dari A, B, C ini apa, apakah A itu lebih besar dari B, apakah dia lebih besar dari C, kita nggak tahu value-nya berapa. Nah, itulah sebabnya kita menggunakan banyak sekali decision di flowchart kali ini. Kalau kalian lihat di decision pertama, saya menuliskan apakah A itu lebih besar dari B. Nah, bila tidak, maka prosesnya akan lanjut ke proses berikutnya. Tetapi bila iya, maka tukar posisi A dan posisi B. Nah, itu sebabnya. Itu tadi, seperti yang saya sudah sebutkan, kita nggak tahu value A, value B, dan value C ini lebih besar yang mana. Nah, sebabnya kita hanya bisa melakukan decision secara beruntut seperti itu. Nah, setelah tukar posisi A dan B, maka setelah tukar posisi A dan B, kita masuk ke decision berikutnya, yaitu apakah A itu lebih besar dari C? Nah, jika tidak, maka dia akan lanjut ke ke proses berikutnya. Tapi bila iya, maka kita harus menukar posisi A dan C. Nah, di proses berikutnya, itu apakah bilangan B itu lebih besar dari C? Nah, bila tidak, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Bila iya, maka tukar posisi B dan C. Baru setelah itu lanjut ke proses berikutnya, di mana proses berikutnya itu merupakan output dari tampilan bilangan yang sudah diurutkan. Kita nggak tahu yang lebih besar itu A, B, atau C, tapi outputnya akan menampilkan hasil decision secara beruntut tersebut. Dan diakhiri dengan N. Jadi sekian review learning journal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.